Nah, sekarang kita masuk kepada halaman berikutnya, yaitu halaman berapa ini? 34, yaitu tas kedua, yang mana tugasnya adalah kita baca dulu petunjuknya. Ya, perhatikan gambar-gambar berikut, ya, gambar-gambar dan foto-foto berikut. Apakah yang ingin disampaikan oleh gambar-gambar dan foto tersebut? Jawablah pertanyaan-pertanyaan untuk membantu kamu memahami gambar dan foto tersebut lebih baik. Jadi maaf, them ini mengacu kepada picture and photos ya. Nah, jadi ini untuk membantu kalian memahami apa sih pengertian dari caption. Nah, yang pertama, bisakah kamu menentukan atau mention itu menyebutkan beberapa permasalahan perilaku? Attitude itu artinya sikap ya, permasalahan sikap atau perilaku ya. Coba kalian buat apa namanya, sebutkan apa-apa saja permasalahan perilaku di sini. Jadi kita lihat ini artikan yang captionnya itu I don't have an attitude problem. Saya tidak punya permasalahan sikap atau perilaku ya. Yang saya hanya punya saya hanya punya kepribadian yang tidak bisa kamu pahami. Handle ini bisa diterjemahkan dengan pahami ya. Jadi menurut caption ini tidak ada permasalahan attitude di sini. Yang ada adalah sikap saya tidak bisa kamu pahami. Jadi di sini bisa, kalau menurut saya ini memang ada beberapa permasalahan attitude problem di sini ya. Yang karena gini ya, kita lihat nomor 2. Jenis-jenis personality atau kepribadian apa saja yang sulit dipahami atau dihandle. Ya bisa jadi mungkin egois ya, orangnya tertutup, atau misalnya ingin menjadi pusat perhatian terus atau gimana. Itu personality atau sikap yang agak sulit dihandle gitu ya. Nah, gini kelanjutnya nomor 3. Apa jenis caption ini? Nah, perlu kita bahas sebelum kita lanjut menjawabnya. Ada beberapa jenis caption ya. Jenis-jenis caption itu ada, yang pertama adalah identification, yang fungsinya adalah menjelaskan atau mengidentifikasi setiap orang yang berada di dalam foto, tetapi tidak menjelaskan atau menjelaskan sebuah cerita. Jadi fokus pada caption teks caption seperti ini hanya untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi apa-apa saja yang ada di dalam foto tersebut. Jenis yang kedua jenis yang kedua adalah group caption. Jadi mungkin saya berikan contoh di atas, kan kita punya beberapa gambar nih di sini. Nah, identification itu seperti ini ya. Gambar nomor 1. Dia hanya menjelaskan atau mengidentifikasi setiap orang. Kalau mungkin setiap hal ya, ini identifikasinya, ini apa, ini apa, ini apa, ini maksudnya yang mana, ini maksudnya kalau 28% ini apa. Terus yang ada hitam ini, tabel diagram batang yang hitam ini apa maksudnya, terus yang putih ini apa maksudnya. Nah, itu dia. Itu yang disebut dengan identification. Jadi hanya menyampaikan pengertian yang ada di dalam gambar. Yang kedua, group caption. Nah, ini group caption untuk menjelaskan banyak gambar, minimal 2 ya. Nah, keterangan ini harus memiliki setidaknya 2 gambar, 2 kalimat per gambar, dan menyertakan kutipan bila memungkinkan. Ya, jadi group caption ini harus jelas tentang gambar mana yang dijelaskan dalam keterangan. Nah, ini ada beberapa gambarnya
ya, dan juga beberapa kalimat ya. Nah, ini disebut dengan group caption. Selanjutnya ada storytelling ya. Storytelling ini ideal kapan saja ya, bisa di mana saja. Caption ini menceritakan sebuah cerita, namanya juga storytelling ya. Menceritakan sebuah cerita di balik gambar yang ada. Dengan menggunakan caption ini sehingga akan lebih menarik untuk dilihat dan dibaca. Nah, itu dia. Kalau storytelling mungkin yang ini ya. Saya agak ragu juga, mungkin bisa kalian diskusikan dengan guru kalian masing-masing ya. Yang nomor 4 ini kalau menurut saya storytelling nih, atau identification, saya ragu. Nah, lanjutnya summary ya. Summary biasanya berisi penjelasan subjek yang ada di gambar. Nah, ini yang nomor 6 summary. Kalau menurut saya ini nomor 6. Karena dia menjelaskan apa kegiatan yang ada yang dilakukan pada gambar tersebut ya, sehingga bisa dipahami kegiatan yang dalam gambar. Yang berikutnya nomor 5 ya, nomor 4, nomor 5 quote ya. Quote itu ini dia, yang quote ya, nomor 7. Quote itu berisi kutipan kalimat, kutipan-kutipan dari seseorang yang ada di dalam gambar. Nah, ini quote dari Albert Einstein. Saya tidak pernah mengajar orang-orang saya hanya menyediakan kondisi di mana mereka bisa belajar. Nah, itu quote dari Albert Einstein. Nah, itu jenisnya. Selanjutnya adalah cutline. Cutline itu apa? Ini gambar. Nah, seperti ini. Yang nomor 3. Burmasif. Nah, cutline itu adalah tulisan yang tertera pada koran dan media offline maupun online. Jadi caption cutline ini menjelaskan subjek yang ada di gambar dan apa yang sedang dilakukan oleh subjeknya. Jadi di sini ini ada keterangannya ya. Keterangannya di sini. Apa sih maksud dari Burmasif ini? Pengertian kenapa dia membuat gambar baliho atau apa ya, kampanye iklan ya, iklan. Nah, itu dia. Nah, dijelaskan oleh ini captionnya ya, jadi jelas outline-nya. Yang selanjutnya adalah expanded ya, expanded. Nah, kalau menurut saya nomor 8 ini expanded nih. Jenis caption itu adalah yang paling lengkap informasinya sesuai dengan jenisnya. Ini pengembangan dari teks sebelumnya, terutama dari caption summary. Jadi dia lebih banyak harusnya keterangannya. Tapi saya juga ini kalian diskusikan lagi ya dengan guru-gurunya atau dengan teman-temannya sekelas. Bagaimana sih jenis-jenis caption itu, ya? Apakah benar seperti ini atau tidak? Nah, itu dia. Nah, itu nomor 3. Jenis-jenisnya sudah kita jawab. Yang kalau ini kita lihat ke atas apa tadi? Ini identification ya, identification. Nah, ini jenisnya adalah identification. Nomor 4. Nah, kalian buatlah beberapa kutipan tentang alam. Nah, kalau membuat kutipan tentang alam ini bisa banyak ya, kutipan-kutipan yang bisa kalian ambil dari alam. Misalnya, alam adalah lukisan paling indah. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa juga alam tidak hanya sekedar obat yang mampu menghilangkan setiap kesedihan atas luka, namun ia juga mampu memberikan kesejukan sepanjang masa, seperti itu. Atau bisa juga banyak nih ya, kalian cari saja di internet dengan kata kuncinya kutipan tentang alam. Nah, itu banyak itu ya. Cari di Google ya, kutipan tentang alam, banyak itu ya. Nomor 5, jelaskan kutipan yang kamu buat itu kepada teman kamu itu. Nah, ini dia ya.
Ya, jelaskan apa maksud dari kutipannya. Nomor 6, bandingkan kutipan kamu itu dengan kutipan yang ada di dalam caption ini. Ya, bandingkan. Ya, itu tugas kalian dia sambil berdiskusi di dalam kelas. Nah, nomor 7, ini apa makna dari sebuah persahabatan menurut kamu? Ya, itu pendapat kamu pribadi masing-masing ya. Mungkin persahabatan itu adalah segalanya, yang mungkin atau mungkin bisa jadi persahabatan itu adalah segalanya, atau persahabatan itu adalah saudara, atau persahabatan itu macam-macam ya, tergantung dari pemahaman kamu tentang persahabatan. Yang ke-8, tulislah sebuah kalimat atau frase di bawah kata-kata friendship ini. Friendship di caption. Nah, di caption ini tulis di bawah. Bisa juga kalian tambahkan ini, misalnya friendship is, persahabatan itu adalah saling melakukan bersama-sama misalnya. Jadi bisa tunggu kita buat friendship is doing everything together misalnya. Karena ini hitam ya, tulisannya juga hitam, ya saya tulis di sampingnya aja. Friendship is doing together. Nah, kalian lihat kan mereka berdua melakukan bersama-sama. Yang satu menguap, yang temannya juga menguap, sama-sama menguap. Nah, nomor 9 lagi ya. Bagaimana menurut kamu tentang quote di dalam caption ini? Nah, itu tergantung dari kalian. Bisa jadi persahabatan itu adalah saling kebersamaan misalnya, ya. Persahabatan itu adalah kebersamaan, karena kita lihat di gambar ini, yang satu menguap, entah tertawa, entah menguap, yang satu lagi ikut juga seperti itu. Nah, lanjut nomor 10. What do you think about the picture? Apa menurut kamu tentang gambar ini? Apakah yang orang ini bahagia atau tidak? Apakah apa simbolisasi yang ingin disampaikan oleh orang ini? Jadi perlu kalian ketahui, orang ini adalah Albert Einstein. Beliau hidup dari tahun 1879 sampai 1955. Beliau adalah orang yang pintar ya, bukan cukup pintar, sangat pintar, karena dia bisa menciptakan bom atom, ya, menciptakan rumus tentang bom atom. Sehingga dengan adanya bom atom itu Hiroshima dan Nagasaki bisa rata oleh ilmunya itu. Ya, dia menciptakan bom atom. Dan sekarang untuk di masa damai, bom atom itu teknologi atom itu dipergunakan untuk pembangkit tenaga nuklir, ya. Jadi sekarang kan tidak boleh ada lagi melihat Nagasaki dan Hiroshima itu sangat hancur lebur dan rata dengan tanah karena bom itu. Masyarakat dunia menjadi sadar bahwa bom ini sangat berbahaya. Jadi dibuatlah untuk hanya untuk keperluan damai saja. Nah, berikutnya tulislah caption kamu sendiri di bawah di dalam foto ini. Nah, kalian tulis apa sih? Menurut kalian apa cocok untuk gambar seorang yang sudah tua seperti ini, stylenya, gayanya, apa yang cocok kira-kira? Silakan kalian berkreasi masing-masing. Nah, itu dia. Nah, lanjut. Sebelum itu, kalau kalian ingin kekurangan ide bisa kalian cari ya. Nah, caption tentang Albert Einstein misalnya, bisa seperti itu. Lanjut. Task ketiga, yaitu tugasnya adalah diskusikan dalam kelompok, diskusikan dengan teman-teman kamu poin-poin yang di bawah ini. Nah, nomor 1, apakah itu caption?
Nah, setelah kalian pelajari apa itu caption. Jadi caption itu adalah ya berguna untuk melengkapi foto atau video yang diposting ya. Isinya bisa berupa penjelasan atau gambar tentang foto atau video yang diunggah. Nah, juga bisa bagi kalian melakukan bisnis melalui media sosial. Penulisan caption ini juga sangat penting untuk memberikan penjelasan tentang produk yang ditawarkan. Jadi itu fungsi caption ya, untuk menjelaskan tentang sebuah gambar. Nah, apa pentingnya adanya caption ini? Ya, karena untuk kalau gambar saja itu orang tidak akan mengerti. Apa maksudnya sih seperti gambar kucing ini ya, gambar kucing. Kalau tidak ada caption di sini, orang tidak paham apa sih pengertiannya. Ada gambar kucing tidak tahu. Nah, karena ada tulisan friendship persahabatan, oh ini maksudnya. Bisa juga kalian mengganti tulisan friendship ini dengan tulisan hahaha misalnya. Ya. Nah, di media sosial itu kan banyak itu yang lucu-lucu. Nah, kalian buat ini di bawah ini atau ditulis di sini. Ya. Hahaha misalnya kan. Tulis besar-besar. Nah, ini tertawa jadinya kan. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini artinya kalian itu ada tulisan orang yang lucu. Nah, kalian buat hahaha seperti ini. Bisa juga beda artinya lagi kan. Nah, itu pentingnya caption itu. Nah, nomor 3, kenapa orang menggunakan caption? Nah, kalau orang menggunakan caption itu banyak ya, banyak fungsinya. Kenapa orang membuat caption? Yang biasanya untuk humor, ya, untuk humor, ya, humor menghibur dan juga membuat kata-kata yang penting, dan juga banyak lagi fungsinya seperti misalnya ya. Misalnya tunggu sebentar. Fungsi caption itu bisa sebagai kalian misalnya media sosial, membangun engagement ya, membangun keterlibatan dengan follower kamu di media sosial, atau bisa juga untuk jualan. Kalau misalnya kalian mempunyai jualan, bisa digunakan gaya caption ini ya, bisa banyak fungsinya. Dan juga bisa untuk membuat sebagai apa namanya ya, paksa aksi ya. Nah, itu untuk memaksa orang untuk melakukan sesuatu juga bisa. Jadi itu yang penting ya. Jadi banyak fungsi caption ini. Nah, jadi kalau kalian itu aktif di media sosial, nah bisa teknik caption ini bisa kalian pergunakan. Banyak yang menggunakan seperti caption ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, halaman 34 dan 35. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa ya. Bye-bye.